Jadi ini tuh tipikal makanan yang comforting banget ya, anget, terus dia wangi gitu. Jadi rempahnya tuh bukan yang lekoh, yang kayak misalnya apa ya, sop buntut gitu, enggak. Ini lebih yang light tapi bright gitu kan. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin pho ya. Pho ini adalah salah satu sup gitu kan, makanan berkuah dari Vietnam yang cukup terkenal di mana-mana ya. Termasuk juga sekarang banyak nih di Indonesia gitu kan. Orang-orang juga suka karena emang menghangatkan badan gitu, aromatik sih ya, dan pastinya juga nikmat banget. Nah, biasanya kan kalau misalnya bikin Vietnamese pho itu kan lama gitu kan, proses tahapannya juga panjang. Nah, hari ini kita akan bikin something yang emang lebih simple, yang bisa kita bikin dari nol tapi nggak terlalu memakan waktu, tapi pastinya hasilnya sama-sama enak ya. Nah, buat kalian misalnya yang concern ya, kalau misalnya bikin pho itu kan biasa kita pakai rice noodle ya, atau kue tiaonya Vietnam gitu. Nah, itu kan terbuat dari beras, pastinya berkarbohidrat juga. Tapi buat kalian yang lagi cut karbo atau nggak lagi cut kaloris, ini kalian bisa banget nih pakai skinny pasta dari Sesa yang fettuccine shape ya. Jadi shape-nya itu emang mirip sama rice noodle, pastinya juga enak ya, mengenyangkan, enak, tapi pastinya guilt free juga. Pertama kita pastinya akan bikin dulu untuk stok ya, kuahnya. Biasa idealnya untuk kaldu ini kita pakai kombinasi antara tulang dan juga daging. Nah, selain pakai sapi juga biasa ada yang dicampur sama chicken ya, pakai tulang ayam atau pakai pork juga itu ada yang dicampur, itu tergantung resep masing-masing rumah tangga gitu kan, sukanya pakai apa itu bebas. Nah, yang hari ini aku akan pakai, di sini aku akan pakai iga ya. Jadi iga ini dia udah ada tulang, udah ada daging, udah ada uratnya juga kan kadang gitu ya. Lalu daging yang potongan besar ini kebetulan udah dipotong, tapi kalau kalian punya yang whole itu boleh brisket atau boleh juga sengkel ya. Selain itu ini opsional, kita akan pakai juga kaki sapi ya, cuman aku lagi nggak ada kaki sapi, ini pakai kikil. Jadi dia akan produce kolagen, pastinya nanti kuahnya juga dia lebih rich ya. Cuman kalau nggak ada tinggal di skip aja. Untuk rempah-rempah yang kita perlukan, kita akan perlu jahe, bawang bombay, bunga lawang atau star anise, kayu manis, cengkeh, ketumbar, dan juga kapulaga ya. Oh ya, ini satu lagi juga kita akan pakai kecap ikan ya. Jadi kecap ikannya ini buat kaldunya, ini dia akan memberikan sedikit aroma laut ya, itu pastinya juga penting gitu. Biasanya selain kecap ikan juga ada juga yang pakai ebi gitu kan, itu bebas, cuman kalau aku pribadi lebih suka kecap ikan. Terus untuk nanti toppingnya, selain yang untuk kaldu, kita juga pastinya nanti akan perlu beef slice untuk topping ya. Nah, ini sayur-sayurannya juga penting, kalian nggak perlu pakai semua sebenarnya nggak apa-apa, cuman ini yang biasa kalau misalnya ada di pho. Nah, ini kita perlu toge yang segar, lalu cabai hijau, bawang bombay, jeruk nipis, daun ketumbar, daun bawang, daun mint, dan juga basil ya. Idealnya Thai basil, cuman ini aku pakai kemanginya yang masih baby gitu, ini aku tanam sendiri, itu boleh. Kalau pakai basil biasa juga boleh, mau di skip juga nggak apa-apa. Dan last but not least, ini biasa kondimennya selain jeruk nipis juga nanti ada ini hoisin sauce dan juga sriracha, atau kalian bisa ganti pakai chili sauce, atau mau skip pun nggak apa-apa ya, ganti aja pakai cabai rawit juga bakalan enak. Oke, pertama ini kita akan proses dulu untuk kaldunya, kuahnya ya. Jadi emang biasanya kalau traditionally bikin kuah pho itu tuh direbusnya perlahan gitu kan, bisa sampai 6 jam, 12 jam gitu. Cuman kan kadang kalau misalnya kita emang lagi kepengen nih bikin tapi nggak mau yang terlalu lama, nah ini bisa banget. Kita hari ini akan bikinnya pakai presto ya, dan cuman 1 jam aja. Pertama ini kita akan rebus dulu tulangnya ya. Air rebusannya ini kita akan buang, jadi direbus aja kurang lebih 5-10 menit.
Nah, kenapa sih kita nggak langsung masukin aja? Karena ini banyak scum ya, jadi banyak kotornya gitu dari blood stain atau dari darahnya keluar. Nah, kita kalau kuah pho itu pengennya yang jernih dan juga nggak berminyak gitu kan, nggak keruh ya. Nah, itu biasanya emang ini kita scumnya ini kita buang dulu. Kalau udah ini jangan lupa dicuci ya, biar bener-bener yang coklat-coklatnya itu dia hilang kotorannya. Nah, ini kalau ada lemak juga kita nggak mau pakai lemaknya, ini boleh disisihkan. Oke, kalau udah ini untuk rempah-rempahnya ini kita akan panggang ya, di toast aja di atas wajan, atau kalau mau langsung direct flame ya di api juga itu bisa. Ini kita akan sangrai aja semuanya sampai benar-benar aromanya keluar ya, toasted ya, api besar. Nah, kalau udah kita sisihkan, kita akan iris bawang bombay dan juga jahenya. Lalu kita akan panggang juga tanpa minyak ya. Nah, ini kayu manisnya juga ini kita panggang lagi karena tadi kurang kepanggang. Kalau udah kayak gini, ini kita siapkan wadah yang presto ya. Boleh pakai electric presto atau nggak boleh juga pakai presto yang biasa gitu. Tapi kalau kalian nggak ada presto, mau direbus di panci biasa juga boleh. Tapi emang waktunya pasti nanti agak lebih lama ya. Kita akan masukin tulang iganya tadi, lalu potongan dagingnya, rempah-rempahnya juga kita masukin sama bawang bombay dan juga jahenya ini. Dan kita akan masukkan air ya. Kalau udah, jangan lupa juga kita akan beri bumbu, garam, dan juga merica. Kalau udah seperti ini, kita akan prestonya kurang lebih 1 jam, biar bener-bener keluar semua tuh aromanya ya. Kalau udah di presto, sari-sarinya ini udah keluar ya, pasti kan atasnya ini ada minyak. Kita boleh buang aja karena kita mau kuahnya tuh yang bening, yang nggak berminyak, yang jernih, yang nggak keruh. Dan untuk daging-dagingnya juga ini bisa kita keluarin ya, mulai dari daging sengkel yang tadi kita masukin ataupun daging iganya. Ini tuh bakalan udah empuk banget, kalian lihat ini udah fell off the bone ya, jadi udah lepas gitu aja. Nah, sama halnya juga ini kaki sapi atau kalau kalian pakai kikil juga ini boleh disimpan buat nanti kalau yang suka, kalau yang nggak suka ya nggak apa-apa. Nah, kalau mau lebih jernih lagi, tadi kita udah saring, tapi kita bisa saring sekali lagi pakai kain seperti ini ya, jadinya nanti lebih nggak keruh lagi. Nah, biasa kalau misalnya kalian mau bikin stok gitu yang bener-bener nggak ada minyak, ini kita dinginin dulu, kalau nggak masukin es batu ya, jadinya nanti lemak sapinya itu akan membeku dan kita ngangkatnya bakalan lebih gampang. Kalau udah, kita tinggal finishing aja kuahnya ya. Kalian tinggal rasain mungkin kurang garam atau kurang penyedap, dan juga kita biasanya emang kalau pho itu ada sedikit manis, aku akan masukin juga gula batu. Cuman kalau nggak ada pakai gula pasir biasa, nggak apa-apa. Terus juga kita akan tambahin kaldu kalau buat suka yang gurih-gurih gitu kan. Dan juga kecap ikannya kita akan masukin sekarang. Nah, kalau udah daging yang udah kita pisahin tadi, ini kita akan masukin balik ke kuahnya ya. Terus kita akan siapkan kondimen lainnya. Ini yang bakal bikin hidangannya lengkap. Jadi kuahnya aja tuh sebenarnya udah gurih gitu kan. Cuman kalau kita mau the whole experience gitu, makan Vietnamese pho, pastinya kita akan perlu kondimennya ya. Pertama ini kita bawang bombay dulu, kita akan iris dan kita akan rendam di dalam air es. Nah, supaya nantinya manisnya lebih keluar dan bau tajamnya itu dia hilang ya. Lalu juga untuk sayuran hijaunya kita rendam air es, ini opsional supaya makin segar, makin hijau. Lalu cabai juga kita siapkan, diiris-iris, jeruk nipis dan juga togenya. Kalau udah siap semua, sekarang ini kita akan siapkan dulu skinny pasta yang fettuccine shape dari Sesa ya. Biasa kan rice noodle tuh, terbuat dari beras, pastinya karbohidratnya juga tinggi. Nah, kalau yang skinny pasta ini per serving ini ya, dia hanya 9 kaloris. Jadi ini bener-bener pas banget nih buat yang mau lagi cut karbo, kalau nggak lagi pengen cut kaloris gitu kan. Jadi skinny pasta ini terbuatnya itu dari konjac ya. Pastinya juga ini GMO, allergen dan additive free. Jadi skinny pasta ini memang tidak mengandung gluten, sugar, fat, kolesterol ya, non dairy, dan juga pastinya keto and vegan friendly. Selain yang fettuccine shape, ada juga produk-produk lain dari skinny pasta ya, pastinya terbuat juga dari konjac dan bentuknya tuh macam-macam, menyesuaikan dengan kebutuhan hidangan yang akan dimasak. Kalau misalnya
mau nasi goreng, nah ini bisa juga nih bentuknya ada yang couscous shape gitu kan, yang mirip nasi ya, atau misalnya mau bikin bakmi goreng ada juga yang noodle shape ya. Selain yang konjac ada juga nih fettuccine yang konjac and oat ya, jadi pastinya juga ada tambahan fiber lagi nih. Untuk penggunaannya juga gampang banget, jadi ini kita tinggal buka aja ya. Terus kalau udah ini kita akan bilas 2-3 kali di air mengalir ya. Kalau udah dibilas seperti ini udah siap dipakai untuk ditumis atau in this case kita akan bikin pho. Ini aku akan rebus dulu sebentar supaya nanti suhu dari mie-nya dia panas ya. Jadi ketika kita tuang kuah panas, si kuahnya dia nggak langsung drop suhunya ya. Nah, sekarang ini tahap yang seru nih. Kita akan assemble sekian banyak condiments ya. Dan yang paling penting ini kuahnya dia harus mendidih ya. Karena nanti kita akan taruh juga topping daging mentah di atasnya. Jadi ini tuh tipikal makanan yang comforting banget ya, anget, terus dia wangi gitu. Jadi rempahnya tuh bukan yang lekoh, yang kayak misalnya apa ya, sop buntut gitu, enggak. Ini lebih yang light tapi bright gitu kan. Tambah lagi nih kombinasi dari condimentsnya, kayak tadi ada bawang bombay yang dia masih crunchy gitu ya. Ada daun-daun yang wangi juga sama ini. Tadi emang kuncinya dia harus panas ya, karena tadi biasa kalau pho itu kita emang masukinnya daging sapi yang masih mentah. Daging slice-nya harus di-slice tipis, terus kita siram, jadi ini bener-bener dia tender banget. Dan pastinya kaldunya juga itu tuh dia berasa banget masuk ke dalam kuahnya ya. Oke, kalau gitu thank you for watching, dan jangan lupa juga untuk cek produk-produknya Skinny Pasta ya. Karena banyak banget, kalian bisa bikin jadi apapun. Dan kalian juga bisa follow Instagramnya @skinnypastaid. Dan jangan khawatir juga, dimanapun kalian berada, kalian bisa dapetin produk-produknya Skinny Pasta di websitenya Sesa ID ya. Atau kalian juga bisa belanja di e-commerce kesayangan kalian pastinya. Cek aja selengkapnya, ada di description box ya. Dan kalau kalian recook juga jangan lupa tag @devinahermawan @devispantry. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.